Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Muhammad Mukarana dari kelas I 403. Saya akan mempresentasikan tentang analisis dan implementasi protokol data link control HDLC untuk otomasi deteksi dan pengendalian kesalahan pada jaringan komunikasi data. Untuk latar belakang dan permasalahan perkembangan teknologi komunikasi data saat ini menuntut mekanisme deteksi dan pengendalian kesalahan yang sangat andal. Protokol HDLC yang beroperasi pada lapisan data link banyak digunakan karena mengimplementasikan mekanisme yaitu CRC dan ARQ. Namun, implementasi HDLC di lingkungan jaringan modern yang memiliki latensi tinggi dan bandwidth besar masih memerlukan optimasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini pada bagaimana penerapan HDLC saat ini, apa saja khususnya pada skenario latensi tinggi, dan bagaimana rancangan solusi optimisnya untuk meningkatkan throughput serta efisiensi. Analisis sistem yang berjalan dan identifikasi masalah. Untuk sistem saat ini yang berjalan beroperasi pada jaringan WAN yang menggunakan ADLC sebagai data link control. Sistem ini menggunakan mekanisme flow control berbasis go back and ARQ dengan ukuran Windows sebesar 7 untuk mendeteksi kesalahan sistem menggunakan CRC manual. Dari hasil analisisnya yaitu ada tiga permasalahan utama. Yang pertama, intensive go back end, yaitu ketika terjadi suatu frame yang error, sistem akan memaksa dan transmisi semua frame berikutnya. Hal ini menyebabkan throughput turun drastis hingga 40-60% pada jaringan berlatensi tinggi. Untuk pengguna timer statis, yaitu timeout statis sering kali memicu transmisi yang tidak perlu karena durasi yang terlalu pendek atau penundaan perbaikan yang lama karena durasi yang terlalu panjang. Untuk keterbatasan deteksi error, penggunaan CRC16 saja hanya mampu mendeteksi push error hingga 16 bit tanpa adanya mekanisme peralihan ke CRC32 saat kualitas saluran memburuk. Untuk solusi yang diusulkan, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, ada tiga tema yang melengkapi. Yang pertama, itu menggunakan selective rapid ARQ, menggantikan go back end sehingga hanya frame yang benar-benar error saja yang akan diretransmisikan dengan skenario tingkat error 5%. Solusi ini mampu bertahan throughput di atas 90%. Yang kedua, adaptive transmission timeout ARTO, menerapkan mekanisme pengukuran round trip time RTT secara terus-menerus menggunakan pembuatan exponential wake moving average EWMA. Sistem ini menggunakan variabel alpha sama dengan 0,125 dan beta 0,25. Lalu yang menentukan timeout melalui bersamaan RTO dan sama dengan SRTT plus 4 times RTTFAR. Adaptive CRC selection monitoring bit error rate secara real time. Sistem akan diotomatis menggunakan CRC16 pada mode normal dan beralih ke CRC32 pada metode krisis atau terdegradasi untuk deteksi yang lebih kuat. Untuk metode dan target hasil yang direncanakan jalan ini dilakukan untuk menggunakan simulator jaringan MS3 dan prototipe basis Python target akhir dari
meningkatkan touchpoint dari yang awal sekitar 60% menjadi 90%, menekankan overhead detachment sehingga di bawah 10% tetap menghadirkan akurasi tempat yang adaptif. Untuk tinjauan konsep dasar komunikasi data ini untuk mendukung rancangan optimasi di ini berkantor pada 5 konsep fundamental komunikasi data yang telah dipelajari. Yang pertama itu ada model OSI, yaitu jaringan yang beroperasi dalam tujuan lapis, fokus pada lapisan data link yang bertugas mengolah framing untuk kontrol secara handal dan melintas media transmisi yang disediakan lapisan fisikal. Dan yang kedua, ada data link, transfer, ada network, transfer, system, dan presentation, dan application. Untuk topologi jaringan, tipe manfaat dan keunggulannya, 4 tipologi LAN utama, bus, tree, ring, dan star mempengaruhi desain fisikan andalan dan performa jaringan pilihan. Topologi terdapat pada kemudahan instalasi, skala, dan throughput. Bus itu sederhana. Semua stasiun terhubung ke satu media linear untuk penandaan alamat untuk penerima. Tree, peluas bus bercabang tanpa loop, cocok untuk pelaku tetap aplikasi dan distribusi yang jelas. Ring, cincin, yang beradaptasi searah melalui repertor potensi, drops tinggi, dan jangkauan jauh. Star, step. Untuk star, setiap stasiun donat pusat, hub switch baik untuk gedung secara pendek dan kecepatan tinggi. Gunakan bus untuk instalasi sederhana tree untuk skala distribusi, untuk cepat jangkauan penting star keandalan isolasi tegangan performa tinggi pada jarak pendek. Prinsip encoding dan decoding dalam jaringan. Encoding mengubah data sumber menjadi sinyal sesuai karakteristik media. Decoding mengembalikan sinyal ke data asli penerima. Metode dipilih berdasarkan jenis data dan media transmisi. Setiap kombinasi membawa manfaat operasional tertentu. Digital. Dua level tengah merepresentasikan 0 dan miring 1, peralatan sederhana dan murah. Analog digital, itu digitalisasi jenis TCM yang memungkinkan penggunaan switch digital dan mengurangi penumpukan noise. Yang digital analog model memakai ASK, PSK, PSK untuk media hanya merambat sinyal analog modulisasi membawa AM atau FM efisien untuk jarak jauh dan memungkinkan bagian frekuensi. Patch width, patch width prinsip pendekatan dan keunggulan. Patch width memecahkan pesan panjang menjadi paket-paket kecil berheader kontrol alamat tujuan yang dirutekan melalui simpul-simpul jaringan. Setiap paket dapat disimpan antara store dan diteruskan forward sampai mencapai tujuan. Datagram setiap paket ditangani mandiri. Paket dapat menempuh rute berbeda sesuai kondisi jaringan. Fitur eh, request rute logis dibangun sebelum pengiriman semua paket mengikuti jalur yang sama. Keunggulan menghasilkan efisiensi jalur tautan dibagi dinamis, mendukung konversi kecepatan antara stasiun dan mencegah pemblokiran total meski menjadi kemacetan walaupun menimbulkan delay.
Untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit, gangguan sinyal dapat memperbaiki deteksi dan koreksi penting untuk keandalan transmisi. Nomor satu, untuk mendeteksi kesalahan, pengirim menyiapkan bit deteksi yang dihitung dari data dan penerimaan menghitung ulang dan membandingkan ketidakcocokan menandakan kesalahan metode CRC. Untuk memperbaiki ARQ, remisi, penerima minta mengirim ulang frame yang rusak. Seperti contoh, stop and wait, go back, and efektif jika latensi rendah. Nomor tiga, memperbaiki PEC, yaitu Forward Error Correction. Encoder menambahkan bit redundant, block recorder otomatis memperbaiki kesalahan yang berdasarkan Hamming distance tanpa perlu retransmisi, cocok untuk kabel dan satelit dengan lensa tinggi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.